Pastor, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan-bacaan di hari Minggu ini amat indah dan sangat pas untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk ke Rabu Abu yang akan jadi pada hari Rabu ini, 22 Februari. Hari Rabu Abu. Hari di mana kita diingatkan dengan penandaan debu pada dahi kita, pada muka kita, yang selalu kita jaga. Yang karena demi muka itu, sering kita bertengkar, sering kita bermusuhan, hanya karena muka itu. Makanya kita berusaha supaya muka itu tetap bersih, walaupun rambutnya kotor. Badan kita bersih, walaupun hati kotor dan bobrok. Apa yang kelihatan? Kita ingin semuanya mulus, bagus. Rabu Abu itu mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita bisa jadi bagus, bisa jadi hebat, bisa jadi luar biasa, kalau kita mau jujur, karena ada yang menopang kita, karena ada yang membantu kita, karena ada orang yang membersihkan segala kotoran-kotoran kita, supaya dan berrepot-repotan supaya membuat panggung untuk kita, supaya kita bisa berada di atas panggung, kelihatan rapi, cantik dan indah. Di balik semua penampilan kita, ada banyak orang yang berada di bawah, di belakang panggung kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur lagi, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini cuma debu. Makanya pada hari Minggu ini, bacaan mau mengingatkan kita bahwa meskipun kita ini debu, meskipun kita ini bukan siapa-siapa, tetapi Allah memutuskan untuk menjadikan kita tabernakelnya, untuk menjadikan kita tempat bersemayam Allah sendiri. Di gereja Katolik, untuk gereja pusat, dan gereja stasi yang digadang-gadang untuk menjadi paroki, dalam persiapan, biasanya ada sebuah tabernakel, tempat hosti, sisa roti yang kebanyakan, yang kelebihan waktu dipakai pada perayaan Ekaristi disimpan. Dan kita tahu sebagai orang Katolik, ketika kita masuk dan ada tabernakel, kita berlutut, kita merundukkan kepala, tanda hormat, tanda mengakui dan mengamini kehadiran Tuhan dalam tabernakel itu. Di depan tabernakel, kita tidak ngomong tentang kejelekan orang, toh. Kita ngomong tentang damai. Kita ngomong semoga ada keadilan. Kita ngomong semoga ada damai. Di depan tabernakel, kita ngomong seadanya dan sejujurnya. Karena kita tahu Allah yang bersemayam di depan tabernakel itu akan mendengarkan kita. Bukan hanya mendengarkan kita, tetapi akan memaafkan kita, akan mengampuni kita, akan memberi berkat kepada kita, akan memberikan membuka pintu dan peluang buat kita. Karena itu kita mengunjungi sakramen Maha Kudus. Di banyak gereja sekarang ada ruang-ruang doa. Dulu ruang-ruang doa banyak di luar, di depan Gua Maria. Tetapi setelah Gua Maria, banyak gereja-gereja membuat sebuah rumah, sebuah ruangan doa.
di mana sakramen Maha Kudus ditaktakan. Dan ketika roti besar, kalau dia sudah keluar di tabernakel, itu seharusnya menurut tata cara gereja harus dijaga. Harus dijaga. Tidak boleh tidak ada orang di situ. Makanya kalau paroki mau buat pentaktan sakramen, harus dibuat jadwal orang-orangnya untuk menjaga. Kalau tidak, masukkan dalam tabernakel saja. Itu artinya mau mengingatkan kepada kita, kehadiran tabernakel dalam gereja adalah kehadiran Allah yang kekal. Bahwa apapun kita, siapapun kita, Allah selalu siap menantikan kita. Keterbukaan selalu terbuka untuk menerima kita. Sekarang kita alihkan tabernakel itu ke diri kita. Kalau kita adalah tabernakel Allah, berarti kita ini orang luar biasa. Kita ini bukan saja debu, tetapi kita ini karena kasih Allah dijadikan sebagai orang-orang yang teramat berharga, sehingga orang boleh menundukkan kepala satu sama lain. Tabernakel, kalau kita itu tabernakel Allah, itu berarti bukan saya saja yang menjadi tabernakel Allah, tetapi orang-orang sesama kita, siapapun dan apapun dia, agamanya apapun dia, dari mana dia, entah dia kaya atau miskin, siapapun dia adalah tempat takhta Allah. Berarti kita harus hargai dong. Kita harus saling menundukkan kepala dong. Dan tidak bisa bahwa hanya yang kecil yang harus menunduk kepala sama yang besar. Enggak. Besar dan kecil harus saling menundukkan kepala, saling menghargai. Karena itu tabernakel Allah. Makanya kita harus jaga tabernakel itu supaya tetap kudus, supaya tabernakel itu tetap layak. Makanya kata, sikap, tingkah laku kita, bahkan teguran kepada sesama kita, tidak pernah boleh menghancurkan tabernakel, tetapi bertujuan membuat tabernakel itu menjadi semakin kudus, semakin layak, dan semakin terhormat di hadapan Tuhan dan sesama. Oke? Jelas deh? Jelas kan? Jadi kalau dibilang itu tabernakel Allah, kita ini tabernakel Allah, kita pertama harus saling menghargai. Yang kedua, kita punya kewajiban untuk menjaga tabernakel itu. Makanya ketika saya menegur dia, bukan tujuan saya untuk menghancurkan dia, bukan tujuan saya untuk mempermalukan dia, apalagi menghabisi hidupnya. Itu bukan tujuan. Tujuan saya menegur dia supaya tabernakelnya tetap layak untuk kehadiran Tuhan. Lalu kata yang kita pakai tidak pernah kata yang mempermalukan, tidak pernah kata umpatan dan makian, tetapi sekeras apapun kata itu adalah kata yang keluar dari buah hati kita yang paling dalam. Dan untuk bisa demikian, kita harus pertama-tama masuk ke dalam tabernakel hati kita. Untuk melihat bahwa saya yang rapuh ini, saya yang sering berdosa ini, saya yang sering menyakitkan Tuhan ini. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap datang kepadaku. Tuhan tetap mau tinggal dalam diriku. Berarti kesempatan yang sama pun harus saya berikan. Dasar kita memberikan maaf dan pengampunan adalah karena kita sama-sama tabernakel anak Tuhan sendiri.
Makanya ketika Yesus bilang dalam Injil hari ini, atau ketika Musa dalam kitab Imamat bilang, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus terus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Artinya, ketika saya dimaki, lalu saya maki balas, apa bedanya saya? Ketika orang jahat memperlakukan saya dengan jahat, dan saya membalas kejahatan, bahkan lebih besar lagi, apa bedanya saya? Makanya dalam kata Yesus hari ini, apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Apa bedanya? Tuhan ingin hati kita tenang. Dan hati yang tenang adalah hati yang selalu menerima satu sama lain. Selalu berusaha mengasihi satu sama lain. Dari hati yang tenang inilah pengampunan bisa terjadi. Tetapi pengampunan itu tidak pernah milik kita. Pengampunan itu selalu anugerah Tuhan. Yesus ketika berada di atas kayu salib, dia tidak bilang kepada mereka yang menyesal, yang menyalibkan dia, aku mengampuni kamu. Tetapi Yesus di atas salib bilang, Bapa, ampunilah mereka. Karena Yesus tahu mengampuni itu sulit. Tetapi hanya dalam bersama dengan Tuhan dan karena rahmat Tuhan, saya bisa mengampuni. Rahmat Tuhan itu hanya bisa terjadi. Buah rahmat Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau pertama-tama kita menyadari bahwa saya lebih dahulu telah diampuni oleh Tuhan. Maka pandanglah salib. Dari atas ke bawah itu sangat panjang. Dari kiri ke kanan sangat pendek. Rahmat relasi kita dengan Tuhan harus lebih panjang. Karena hanya dengan demikian kita bisa mampu membuka tangan kita. Hanya dengan demikian kita bisa menerima paku-paku tajam yang menusuk tangan, hati, budi, dan pikiran kita. Karena saya orangnya Tuhan. Karena saya miliknya Tuhan. Maka apapun yang mereka buat kepada saya menjadi ujian bagi saya untuk semakin bertumbuh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Makanya pengampunan yang saya berikan adalah buah hubungan saya, buah doa, buah rahmat yang Tuhan berikan kepada saya, tetapi juga adalah jawaban saya kepada Tuhan bahwa saya mau tetap baik meskipun saya disakiti dan dikecewakan. Hanya dengan demikian, lalu dunia kita menjadi lebih lebar dan lebih lebar. Bukankah kalau kita lagi bertengkar, lagi jengkel sama orang itu, karena dia terlalu menyakiti kita, bukankah kita tidak suka melihat wajahnya? Ya kan? Padahal temannya dia dan temannya kita sama. Jadi kadang kalau ada acara dengan temannya kita dan ada dia, kita memutuskan nggak usah pergi saja. Lama-lama dunia kita menjadi lebih simpat dalam kamar toh. Karena ini orang ini akan ada di mana saja. Karena saya pasti akan temu. Dan biasanya yang menyakitkan kita, yang membuat kita sampai dendam itu bukan orang lain, tetapi orang yang sangat dekat dengan kita.
yang sangat kita care dan peduli. Dia cuma lihat kita tersalah sedikit, itu sudah mendidih di bawah. Tapi kalau orang yang bukan siapa-siapa kita, dia mau ngomong maki kita setengah mati, kita akan tatap dia baik-baik, lalu kita akan bilang, memangnya kau siapa? Kita cuma bilang begitu, tapi tidak akan membekas di hatiku. Paling kita bilang, jengkelku tadi, ada orang tadi itu dia begini sama saya. Tapi kalau orang dekat, kita kadang tidak bisa ngomong, lebih banyak menangis sendiri. Karena kita bilang, kok bisa teganya dia deh. Padahal seluruh hidup hatiku itu hanya untuk dia. Kok dia bisa buat begini sama saya? Bisanya Tuhan. Dan semakin kita bilang bisanya itu, air mata meleleh dan meleleh. Kira-kira begitu ya Fit ya. Makanya ketika kita mengampuni, sebenarnya kita membebaskan diri kita dari semua luka itu, sehingga kita bisa bernapas lega kembali. Sehingga saya bisa melihat dia dan menatap dia. Lalu saya bilang, apapun yang kamu buat tidak akan mempengaruhi hati saya. Karena hati saya telah memutuskan untuk mengasihi engkau. Makanya kalau kita mau jujur, pengampunan itu sebenarnya adalah lebih berguna untuk saya daripada untuk dia yang telah melukaiku. Lebih menyehatkan jiwaku, batinku, lebih mendatangkan kedamaian dan ketenangan buatku daripada buat dia. Dan ketika semuanya sudah lewat, orang yang telah menyakiti kita, dia akan menatap mata kita dengan malu-malu. Karena dia tahu dia teramat berdosa terhadap kita. Dan disinilah hati kita sekali lagi ditantang. Maukah kita merangkul dan menerima dia? Karena dia sama seperti saya adalah tabernakel kehadiran Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita.